Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Qur'an, dan kita telah sampai kepada surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 dalam urutan mushaf, yang terdiri dari 40 ayat, yang surat ini termasuk surat Makkiyah. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, surat Makkiyah kental sekali tentang penekanan masalah tauhid, masalah akhirat, masalah hari kebangkitan, masalah kiamat, masalah penetapan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masalah penetapan Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bantahan terhadap apa-apa yang disangkakan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada agama yang beliau bawa Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu ayat 1 sampai 19. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ayat 20 sampai ayat 40. Sebelumnya kita tilawah dulu. Untuk surat Al-Qiyamah ini. Saya buka suratnya dulu. Kita tilawah dari ayat 20 sampai 40 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma'idhin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على
ayyuhyiyal mauta. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qiyamah, kalau kita tidak mengambil pokok-pokok pikiran daripada ayat-ayat ini, pada pertemuan lalu kita mengambil beberapa pokok pikiran, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang hari kiamat. Pembicaraan tentang hari kiamat, dan bersumpah juga dengan nafsul lawamah, yaitu nafsu yang selalu mencela dirinya sendiri. Kemudian berbicara juga tentang pengingkaran orang-orang kafir Quraisy tentang hari kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Makanya di akhir ayat kita akan temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu dari air mani, dan Allah Subhanahu wa taala juga lebih mampu untuk menghidupkan kalian dan membangkitkan kalian ketika kalian telah menjadi debu yang berterbangan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita atau pertemuan yang lalu juga berbicara tentang cara talaqi Al-Quran, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan oleh Jibril tentang wahyu, kemudian Rasulullah hendak bersegera untuk mengikutinya, maka dilarang. Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakan lisan kamu untuk tergesa-gesa membacanya, mengulangi apa yang dibaca oleh Jibril, tapi dengarkan dulu sampai akhir, kemudian engkau membacanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maksudnya Allah yang akan mengumpulkan Quran itu di dalam dadamu. Allah yang akan membuat engkau hafal. Bahkan Allah katakan summa inna alaina bayana. Allah yang akan memudahkan penjelasan daripada Al-Quran yang diturunkan. Kemudian pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang bahwasanya ada celaan yang sangat luar biasa terhadap orang yang cinta dunia, yang kecintaannya itu melupakan akan negeri akhirat. Kemudian nanti ada dalil-dalil tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga bagi orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka masuk ke dalamnya. Kemudian ada cerita tentang kematian. Bagaimana itu kematian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal taffatis saqu bis-saq. Ketika paha betis bertemu dengan betis, dan seterusnya insyaallah akan kita bahas secara rinci. Kemudian ada Allah sebutkan tentang apakah manusia akan dibiarkan begitu saja, tidak diminta pertanggungjawaban. Tidak, melainkan mereka akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya hendaklah mereka mempersiapkan diri di dunia ini. Dan yang terakhir Allah sebutkan tentang asal manusia dari setetes mani yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan matikan mereka, kemudian akan bangkitkan mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk ayat per ayat daripada surat Al-Qiyamah ini. Kita mulai dari ayat yang 20. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah. Ayat 21, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Sebagaimana pada beberapa ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat orang-orang musyrik itu akan menyampaikan udzur-udzur terhadap maksiat dan kekufuran yang mereka lakukan di dunia. Allah sebutkan balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adzir. Akan tetapi manusia itu mereka akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Karena apa? Mulut-mulut mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan berbicara tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka. Akan Allah mampukan untuk berbicara dan menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adzira, meskipun dia mengukuhkan alasan-alasan tentang pembenaran maksiat yang mereka lakukan, tetapi alasan itu tidak
bermanfaat ketika di hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebab mereka kufur dan bermaksiat adalah apa? Adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Serta tidak pedulinya mereka dengan akhirat. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan terhadap alasan-alasan mereka yang mereka sampaikan pada hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Karena apa? Karena ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman mereka kelak akan melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kelak akan ada wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang berseri-seri. Karena apa? Karena memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwasanya puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah apa? Adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di Quran surat Yunus ayat 26, Allah sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa yang dimaksud tambahan dalam ayat ini? Yaitu tambahan kenikmatan di surga, yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada hari kiamat kelak, bila penduduk surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Mereka menjawab, fayaqulun, alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Alam tudkhilnal jannah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshiful hijab fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah membukakan hijab pembatas wajahnya. Lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada anugerah, yaitu dapat memandang Rabb mereka azza wa jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu Quran surat Yusuf ayat 26. Itulah tambahan kenikmatan yang akan dirasakan oleh kaum mukminin, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, di dalam doanya menyebutkan wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudillah. Dan aku memohon kelezatan memandang wajahmu serta keridoan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Para ulama Ahlussunnah telah sepakat dalam menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Oleh karena para sahabat meriwayatkan tentang hadis-hadis melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ada sekitar 20 orang sahabat. Sehingga hadis-hadis ini digolongkan termasuk hadis yang mutawatir. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Fi riwayah, "Ayanan." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Dalam riwayat lain, dengan mata telanjang, mata kepala, mata Anda sekalian langsung. Dengan mata kepala langsung. Ayanan, iyanan. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Wala tudammuna fi ru'yatihi. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa wujuhu yauma idzin basirah.
Dan di sana ada wajah-wajah orang kafir yang pada hari itu basirah, muram. Tadhunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwasanya mereka itu akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat. Jika wajah-wajah orang beriman berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka wajah-wajah orang kafir sebaliknya yaitu muram. Wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah orang yang celaka. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam ketakutan dan mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat. Yaitu apa? Dilemparkan mereka ke neraka jahanam yang penuh dengan kenyiksaan. Allah sebutkan di Quran surat Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu sadarlah manusia, tetapi apa? Tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Di Quran surat Al-Furqan ayat 12 Allah sebutkan, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Maka ketika telah diperlihatkan neraka terhadap orang-orang kafir, maka mereka yakin mereka akan binasa, disiksa di neraka jahanam. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, yaitu kematian. Apa yang terjadi? Wal taffatis saqu bis-saq. Bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil wasaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dibawa. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagat taraqi. Itu tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang menghadapi sakaratul maut. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini itu turun kepada Abu Jahal dan teman-temannya yang mana mereka sombong dan angkuh. Yang mengingatkan bahwasanya suatu saat mereka akan sampai pada kondisi tersebut, yaitu kondisi sakaratul maut. Kemudian Allah lanjutkan, wa qila man raq. Dikatakan kepada mereka, siapa yang dapat menyembuhkan? Kata raq dalam ayat ini memiliki dua makna. Tafsiran pertama, raq maksudnya adalah tabib, yaitu ahli ruqyah. Maka ketika roh telah sampai di kerongkongan, akan dikatakan kepada mereka bahwasanya tabib mana yang mampu menyembuhkan kondisi tersebut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa seseorang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Meskipun dia seorang raja, presiden, menteri, pejabat, ataupun hal-hal yang lainnya. Orang yang berharta, orang yang kaya raya, tidak sekali-kali bisa dapat menunda umur sedetik pun ketika dia telah datang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa akhladah, mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Quran surat Humazah, Al-Humazah ayat 2 sampai 4. Jadi sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang tidak dapat menambah umurnya meski 1 detik. Tafsiran yang kedua, raq artinya adalah mengangkat ke atas. Maksudnya ayat ini merupakan perkataan malaikat yang mana para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir tatkala rohnya itu hendak dicabut dari tubuhnya, roh tersebut mengeluarkan bau yang sangat menjijikkan. Sehingga apa? Malaikat tidak mau mengangkat roh tersebut. Para malaikat saling tolak-menolak dan bertanya-tanya siapa yang mau mengangkat rohnya ke atas. Mungkin zahirnya kita melihat bahwa jenazah orang-orang kafir itu biasa saja ya, rapi, harum. Tapi ini adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Dan roh adalah perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin bahwasanya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq. Bertaut betis kiri dan betis kanan. Kata as-saq dalam bahasa Arab
itu bisa bermakna dua. Bermakna betis ataupun ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kedahsyatan dan kesulitan. Dari sini para ulama kemudian memberikan beberapa tafsiran. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahasanya maksud ayat ini adalah ketika kaki telah didempetkan, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Maka kemudian diikat dengan kain kafan. Sebagian lain menyatakan bahwasanya maksud ayat ini adalah orang-orang kafir akan merasakan kesulitan. Yaitu kesulitan dalam kesulitan. Yaitu kesulitan sakaratul maut bercampur dengan kesulitan di alam barzakh yang akan menantinya. Dan itu adalah hari yang sangat dahsyat. Orang-orang yang meninggal sementara dia dalam keadaan kafir, maka dia akan merasakan kesulitan yang amat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dibawa. Sebagian ulama tatkala seseorang akan meninggal dunia, mereka menyebutkan bahwasanya diperlihatkan apa yang akan terjadi padanya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Kebalikannya, "Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Qalat Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, atau ba'du azwajihi atau istri-istri yang lain, inna lanakrahul maut. Sesungguhnya kami takut akan kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa dzak. Bukan begitu maksudnya. Walakin al-mu'min, akan tapi yang benar adalah seorang mukmin idza hadarahu al-maut busyira biridwanillah wa karamatih. Seorang mukmin jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar gembira tentang keridhaan Allah dan karamahnya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih ia cintai daripada yang ada di depannya, yaitu kematian. Dia cinta. Karena apa? Karena dia telah diperlihatkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fahabba liqa Allah wa habballah liqa'ah. Sehingga ia mencintai perjumpaan dengan Allah dan Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Wa inal kafir, sedangkan orang kafir, idza hudira busyira bi'adzabillahi wa uqubatih. Sedangkan orang-orang kafir itu saat kematian menjemputnya ia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukumannya. Sehingga apa? Sehingga dia falaisa syai'un aqrahu ilaihi mimma amamah. Tidak ada yang lebih ia cemaskan, yang lebih ia benci daripada apa yang ada di depannya, yaitu kematian. Kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Sehingga apa? Dia membenci berjumpa dengan Allah, sehingga pun Allah membenci berjumpa dengannya. Dari sini, para ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan berada di bawah, yakni berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum meninggal, mereka akan diperlihatkan berbagai macam kondisi yang membuat dia ketakutan. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Fala saddaqa wala shalla." Karena dulu dia itu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan juga tidak mau melaksanakan salat. Apalagi yang mereka lakukan? Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dhahaba ila ahli yatamatta. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Inilah sikap orang-orang kafir di dunia. Sehingga apa? Sehingga saat kematian mereka ditunjukkan akan azab terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Itu dari mendustakan Allah dan Rasulnya. Menghina agama ini. Bahkan memusuhi. Bahkan menyiksa orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini. Jadi ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling. Mereka juga tidak pernah mau sholat. Mereka sombong, angkuh. Mereka tidak mau berinfak. Pelit, kikir. Maka tidak heran orang-orang kafir akan merasakan siksaan dan kesulitan-kesulitan sebagaimana yang telah disebutkan
dalam ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini. Terdapat dua tafsiran ulama pada ayat ini. Pertama, bahwasanya orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau mengerjakan sholat. Pendapat yang kedua mengatakan mendustakan risalah yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini semuanya adalah benar. Kemudian Allah lanjutkan, aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Subhanallah. Allah ulangi. Aula. Celaka. Sebanyak 4 kali juga. Aula laka fa'aula. Thumma aula laka fa'aula. Karena apa? Karena ini didasarkan karena pada ayat sebelumnya disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mempunyai 4 kesalahan. Yang pertama, mereka tidak membenarkan Al-Quran. Yang kedua, mereka tidak melaksanakan sholat. Yang ketiga, mereka mendustakan Rasul. Dan yang keempat, mereka itu berpaling dengan sombongnya. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala detail dalam memberikan balasan. Jika Anda melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan Anda dengan detail. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an." Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan. Walau antalqa akhaka fi wajhin talq. Walaupun hanya bermanis muka, tersenyum kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Lihatlah, senyum akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun maksiat sekecil apapun, Allah akan memperhitungkan maksiat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja, itu tanpa dimintai pertanggungjawaban? Terdapat 4 tafsiran dalam ayat ini. Yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya di dunia ini itu tidak diwajibkan untuk beramal saleh. Tafsiran kedua, mereka menyangka bahwasanya mereka itu tidak dibangkitkan lagi. Tafsiran ketiga, mereka menyangka bahwa di dunia tidak diperintahkan untuk beribadah atau dilarang untuk mengerjakan maksiat. Yang keempat, mereka dibiarkan begitu saja tanpa hisab dan dibalas segala perbuatannya itu di dunia. Intinya, bahwasanya orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada pertanggungjawaban di hari akhirat. Seakan-akan dunia ini hanyalah perkara yang sia-sia saja. Jadi, bahwa orang-orang kafir, mereka menyangka mereka akan dibiarkan hidup di dunia begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Mereka yakin dengan keyakinan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka ini. Bahwasanya nanti akan ada hari pertanggungjawaban. Mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak sama antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Wanita solehah dan wanita yang tidak baik. Mereka tidak sama. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban supaya yang baik itu mendapatkan kebaikan dan yang jelek mendapatkan kejelekan. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian membiarkan kita begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Jadi persangkaan mereka ada persangkaan yang tidak benar. Dan alam kubur, kematian adalah awal dari permasalahan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang selamat di kuburnya, mereka akan selamat pada tahap-tahap berikutnya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alam yakun nutfatan mim mani yumna. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalil-dalil tentang kemungkinan itu. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani? Alam yakun nutfatan mim mani yumna.
setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi satu yang melekat. Fakhalaqa fasawwa, lalu Allah menciptakannya. Fasawwa, dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu dia menjadikan darinya itu sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian, yang berkuasa, yang bisa menciptakan seseorang itu dari setetes air mani? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian itu lebih berkuasa pula untuk menghidupkan orang mati? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan berbagai prosesnya, dari setetes mani kemudian menjadi hamil, kemudian jadi bayi, kemudian anak-anak, dewasa, orang tua, dan kemudian dimatikan. Bahkan sebelumnya mereka menikah berpasang-pasangan, kemudian melahirkan anak dan keturunan. Kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Sungguh tidak demikian kala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan menekankan bahwa sungguh menghidupkan orang mati itu lebih mudah. Dan logika manusia bisa mencapai itu. Orang yang menciptakan sesuatu, dia lebih mudah untuk membenarkannya lagi. Ketika barang itu sudah ada asalnya. Kalau yang Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan yang dulunya tidak pernah ada, kemudian ada, menghidupkan yang dulunya ada itu lebih mudah. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkenan, cukup mengatakan jadilah maka jadilah. Oleh karena itu, ayat ini adalah jawaban telak, baik secara logika ataupun secara syar'i, terhadap orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, terhadap orang-orang yang nggak percaya akan ada hari kiamat. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada mereka tentang bantahan-bantahan itu yang tidak ada jawabannya kecuali mereka mengakuinya dan bersama dengan jawaban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Oleh karenanya, setelah mereka diberi pengetahuan tentang hal ini, mereka diberi pilihan. Kalau mau tetap dalam kekafiran, Allah telah sediakan neraka. Tapi kalau mereka mau beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuka. Sungguh Allah Maha menerima taubat, asalkan taubatnya dilakukan sebelum nyawa berpisah daripada tubuhnya. Nah, karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengingkari hari kebangkitan atau seorang yang sampai pakai derajat ateis misalnya, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya adanya Tuhan, maka sebenarnya mereka mengingkari apa yang ada di dalam hatinya mereka sendiri. Baik secara akal, secara logika maupun secara syar'i. Atau mereka mau menggunakan logika mereka tidak akan menemukan pembenaran atas keyakinan yang mereka lakukan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengetahui itu. Tetapi apa? Masalahnya satu. Masalahnya satu yang membuat mereka mengingkari itu semuanya. Kecintaan mereka terhadap dunia. Dan juga kesombongan yang mereka lakukan di dunia ini. Yang mana kesombongan itu berasal dari kecintaan terhadap dunia. Mereka tidak ingin ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Mereka tidak rela pengikutnya itu mengikut Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menggunakan segala macam cara yang sebenarnya itu menyelisih hati nurani mereka, bahkan menyelisih logika mereka tentang tidak adanya hari pertanggungjawaban. Oleh karenanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita taufik dan hidayah untuk beramal dengan amal kebaikan untuk diri kita sendiri
setelah kita mengetahui bahwasanya dan mengimani bersama-sama bahwasanya hari pertanggungjawaban hari kiamat itu, yaumul hisab, itu ada. Sehingga apa? Sehingga kita mempersiapkan tentang apa-apa yang akan dipertanyakan pada hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Inilah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.